Bacaan dari surat kedua Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kalian menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa oleh api, dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, tempat terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku terkasih, seraya menantikan semuanya itu, haruslah kalian berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, serta dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Saudara-saudaraku terkasih, kalian telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah. Jangan sampai kalian terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan sampai kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi hendaklah kalian bertumbuh dalam kasih karunia dan semakin mengenal Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Terpujilah Dia. Baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, Engkaulah pelindung kami turun-temurun. Tuhan, Engkaulah pelindung kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, sebelum bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari sedia kala sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Tuhan, Engkaulah pelindung kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu hanya dengan berkata, "Kembalilah hai anak-anak manusia." Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Tuhan, Engkaulah pelindung kami turun-temurun. Masa hidup kami 70 tahun, atau jika kuat 80 tahun, tetapi isinya hanyalah kesukaran dan penderitaan. Begitu cepat mereka lewat dan kami hanyut lenyap. Tuhan, Engkaulah pelindung kami turun-temurun. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hayat. Biarlah hamba-hambamu menyaksikan perbuatanmu, biarlah anak cucu mereka menyaksikan semarakmu. Tuhan, Engkaulah pelindung kami turun-temurun. Injil Suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat Dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab Engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai aku? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka sangat heran mendengar Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hidup kita berpedoman pada tata aturan yang ada. Sebagai warga negara, kita dituntut untuk taat kepada negara. Sebagai warga gereja, kita memiliki tanggung jawab untuk taat kepada gereja. Keduanya melekat pada diri kita. Sebagai orang beriman,
kita harus menjadi warga negara teladan dengan tidak mengabaikan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Apakah kita sebagai orang Katolik dan warga negara mampu setia pada ajaran imannya dan hidup bernegara dengan baik? Marilah kita berdoa. Allah, Bapa yang Maha Mulia, kami bersyukur karena telah menerima janji penyelamatanmu berkat Ekaristi Kudus ini. Semoga kami semakin tekun mengusahakan terciptanya langit dan bumi yang baru, sampai kami memandang wajah-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Gereja Apostolik. Gereja yang kudus, Katolik, dan Apostolik. Kita tentu pernah membaca atau mendengar ajaran teologi atau para imam yang mengatakan gereja apostolik. Apa yang dimaksud dengan apostolik? Apostolik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani apostolos, yang berarti rasul atau utusan. Oleh karena itu, gereja yang apostolik berarti gereja yang merupakan warisan dari para rasul dan juga berpegang pada tradisi yang mereka wariskan. Para rasul yang pernah hidup bersama dengan Kristus berasal dari daerah yang berbeda-beda, dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda pula. Namun dengan ajaran Kristus, mereka disatukan dalam iman dan harapan. Iman dan harapan mereka itulah yang terus kita hidupi sampai sekarang, sehingga gereja disebut sebagai gereja yang apostolik.